Halo, selamat malam teman-teman. Saya Virania Merisa Andriani. Di sini saya sudah bersama anak dari pemilik CV Arna Sukabumi. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Ya halo, saya Yoga Pratama selaku dari anak pemilik usaha CV Arna Sukabumi. Nah, Kang Yoga, kalau misalnya untuk di CV Arna Sukabumi itu untuk produksinya di bidang apa ya, Kang? Dan didirikannya di tahun berapa? Mungkin masuk ke sejarah ya. Jadi CV Arna itu bergerak di bidang usaha makanan, yaitu usaha pabrik kerupuk. Nah, sejarah singkatnya itu CV Arna ini didirikan pada tahun 1974 oleh kakek dan nenek saya, lalu diteruskan oleh orang tua saya sendiri pada tahun 1997 sampai dengan sekarang. Oke, Kang Yoga, berarti udah lama banget untuk pabriknya didirikan ya. Nah, kalau misalnya dari sehari-hari ini untuk produksinya sendiri, untuk CV Arna Sukabumi udah pakai mesin atau teknologi atau masih pakai cara manual ya, Kang, untuk produksinya? Kalau untuk sekarang, karena orang tua saya sendiri mengikuti perkembangan zaman, jadi untuk sekarang sudah menggunakan teknologi yang sebelumnya hanya mengandalkan tenaga manual semuanya gitu. Wah, menarik banget ya, Kang. Berarti semuanya udah hampir pakai teknologi ya. Nah, kalau misalnya teknologi yang digunakan di CV Arna Sukabumi ada apa aja, Kang? Mungkin saya menjelaskan ke tahap-tahap produksinya aja ya sekalian. Jadi ada mesin apa aja, yaitu yang pertama kan kita harus mencetak kerupuknya menggunakan mesin juga, sudah menggunakan mesin. Lalu sesudah mencetak kerupuknya, kita masuk ke tahap kukus. Itu juga menggunakan mesin. Lalu setelah dikukus kan harus di oven yang sebelumnya hanya menggunakan sinar matahari. Kalau sekarang semuanya menggunakan mesin, oven juga lebih enak sih. Setelah di oven langsung ke tahap perontokan kerupuk. Itu juga menggunakan mesin. Paling yang menggunakan masih menggunakan tenaga manual pas ke tahap pengemasan kerupuknya sih, gitu dong. Kalau semuanya pas tahap-tahap produksinya sudah menggunakan mesin. Teknologi yang digunakan berarti banyak banget ya di CV Arna Sukabumi. Nah, kalau misalnya dari peran teknologi sendiri, itu kalau misalnya peran positifnya gitu ya, itu apa? Kalau untuk peran positif menggunakan teknologi di zaman sekarang, ya sangat memudahkan segalanya. Intinya mengurangi ini sih, tenaga kerja juga. Terus apalagi ya? Efisiensi waktu juga sangat kerasa kalau menggunakan teknologi mesin. Paling itu aja sih. Nah, berarti untuk peran positifnya lumayan banyak banget ya, kayak lebih cepat proses produksinya. Mungkin untuk proses produksinya juga lebih banyak untuk produksinya gitu dibanding cara manual gitu. Jadi untuk mencetak kerupuknya lebih banyak dibanding cara manual. Nah, kalau misalnya dari kekurangan dari teknologi gimana nih, Kang? Pasti ada kurangnya juga gitu. Paling untuk kurangnya sih kalau terkendala mesinnya ya, harus maintenance gitu, rusak. Jadi terpaksa kegiatan produksi juga semua dihentikan, walaupun cuman hanya satu mesin yang rusak. Kayak gitu sih paling kendala terbesarnya. Oke, Kang, kalau dari selama CV Arna beroperasi nih, itu ada nggak sih kayak kendala atau hambatannya gitu? Kalau kendala sih selama ini ya pasti ada aja kendala ya, kayak tadi misalkan mesin rusak. Cuman yang paling kerasa tuh selama CV Arna berdiri itu pas waktu zamannya COVID. Itu sempat berhenti selama beberapa bulan. Jadi ya pemasukan juga sangat berkurang. Intinya kalau waktu itu juga pas zaman COVID itu kerasanya pas kalau misalkan ya si pabriknya tetap beroperasi, udah mulai buka lagi, tetap terkendala pada saat kayak pemasaran kerupuknya itu sangat terkendala sih. Ya itu yang paling terasanya yang pas saat COVID, kendala itu sih yang paling sangat berat. Oke, Kang, kalau misalnya dari pemasaran nih, kalau pemasaran dari CV Arna Sukabumi sendiri, itu pemasarannya melalui apa ya, Kang? Kalau pemasaran sih kita paling untuk via digitalnya ya
WA aja sih gitu. Misalnya kayak orang-orang yang udah langganan ke pabrik mesen, bisa mesen via WA, nggak usah langsung datang ke pabrik. Terus kalau kayak pemasaran kerupuknya sih paling ke toko-toko, ke warung kayak gitu sih, standar-standar aja. Terus yang paling ininya waktu paling ramenya sih waktu seblak Rafael ini ya viral. Nah itu kerupuk mentah pun bisa dipasarkan gitu. Kalau sekarang kan harus digoreng dulu, harus diapain dulu. Jadi kalau waktu seblak Rafael tren kerupuk mentah pun bisa dipasarkan gitu. Banyak yang mesennya juga sih, kayak misalkan tukang-tukang seblak pada mesen, warung banyak banget. Oke teman-teman, berarti untuk pemasarannya juga udah ke toko-toko, berarti ya udah dari WhatsApp juga. Kang Yoga sendiri kalau dari Kang Yoganya langsung nih, itu kenapa lebih milih usaha gitu bareng sama orang tua gitu, dibandingkan Kang Yoga harus kerja sama orang lain? Ya mungkin turunan dari orang tua sih. Orang tua saya juga kan walaupun bukan mendirikan pabrik dari nol, orang tua saya itu kan meneruskan dari kakek nenek saya. Jadi ya mungkin turunan. Jadi saya juga suka usaha sih dibandingkan kayak kerja di kantoran atau di orang lain gitu. Mungkin kedepannya saya juga mau membuka usaha baru, membuka lapangan kerja buat orang lain juga sih, sama kayak orang tua saya. Dan juga selain itu waktunya juga lebih fleksibel sih, nggak dipatok waktu kerja kayak orang-orang lain yang kerja di luar sana gitu. Ya paling gitu. Ya, berarti selain tadi bisa berinovasi juga ya Kang ya, kalau misalnya buka usaha sendiri, berarti bisa lebih fleksibel juga. Karena kalau misalnya kerja sama orang lain kan emang tadi sudah dijelaskan juga sama Kang Yoga, lebih berpatok dari waktu, terus lebih ada aturannya gitu ya. Kang Yoga, kalau misalnya di CV Arna Sukabumi itu cara menghadapi pesaingnya gimana ya Kang? Menurut saya ya cara menghadapi pesaing di luar sana ya di Sukabumi tersendiri. Untuk kayak pabrik-pabrik kerupuk juga kan banyak di Sukabumi. Selain CV Erna, saya dan orang tua saya sih mengikuti perkembangan zaman, yaitu menggunakan teknologi masa kini untuk membuat kerupuknya. Jadi kegiatan produksi juga bisa menghasilkan kerupuk lebih banyak gitu daripada pesaing-pesaing saya di luar sana. Dan juga ya banyak sih positifnya. Salah satunya kayak tadi produksi kerupuknya bisa lebih banyak dari pesaing-pesaing saya, dan juga lebih efisien dari pabrik yang lain sih. Efisien waktu, tenaga kerja, dan lain-lain. Oke, baik Kang Yoga. Nah, berarti emang udah banyak keuntungannya juga nih kalau misalnya pakai teknologi. Baik Kang Yoga, nah kalau misalnya dari Kang Yoga sendiri ada nggak sih pesan bagi generasi muda nih yang mau mulai usaha? Untuk generasi muda yang mau merintis usaha, sok semangat, jangan pantang menyerah. Ya harus semua dicoba sih, jangan takut. Intinya harus berani mengambil resiko. Dan juga untuk saya tambahin ya, dan juga untuk pengusaha di luar sana yang belum menggunakan teknologi, kalian coba dulu aja, nanti juga kerasa banyak hal positif di sisi itu gitu. Ya paling minusnya harus mengeluarkan budget lebih besar ya untuk membeli teknologinya, karena emang tidak murah. Cuman di sisi lain kalian bakal mendapatkan hal positif yang sangat banyak. Intinya gitu sih, jangan takut menggunakan teknologi di dalam usaha kalian. Betul nih Kang Yoga, berarti kalau untuk anak muda sekarang nih yang mau mulai usaha, yang tadi Kang Yoga sudah sampaikan sendiri, itu jangan pantang menyerah, harus berani juga ngambil resiko. Berarti harus lebih siap gitu menghadapi tantangan ke depannya. Karena kalau misalnya kita kan gak bisa langsung yang berhasil langsung gitu, pasti ada gagalnya dulu gitu. Baik Kang Yoga, terima kasih banyak ya atas waktunya, sudah meluangkan waktu di wawancara kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Semoga ada yang bisa diambil hal positif dari wawancara kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
podcast. Selamat malam, see you.